Traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan seperti biasa, pada kesempatan kita kali ini kita akan melihat seperti apa dan bagaimana perkembangan pergerakan dari GBP USD, emas, dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Tentu sudah banyak yang terjadi di market dan terjadi perubahan-perubahan baik di candle itu sendiri dan tentu berimplikasi pada indikator tersebut. Nah, sembari kita melihat bagaimana update ya daripada indikator terkini, posisi indikator dan bagaimana view ke depan dalam seminggu depan, maka saya akan memulainya pertama dari market GBP USD ya, dari instrumen GBP USD ya. Great Britain Pound Sterling versus US Dollar. Pertama-tama dalam time frame monthly kita lihat dalam time frame monthly ya, kondisi masih dalam tren penurunan. Kemudian saya tambahkan garis tren lagi ya. Masih dalam kondisi penurunan juga. Dan terakhir saya garis tren yang ketiga. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada garis tren line yang pertama, kedua, ketiga semuanya mengarah kepada kecenderungan untuk penurunan. Artinya pada time frame bulanan ini atau time frame monthly ya, bisa ya, memiliki peluang lebih besar bagi GBP USD untuk turun lebih dalam lagi. Ya. Itu dari sudut pandang time frame monthly-nya atau bulanannya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kepada time frame berikutnya yaitu time frame weekly ya. Untuk time frame weekly juga sama ya. Semuanya masih ke arah penurunan. Saya tambahkan lagi garis tren ya, garis tren yang keempat. Semakin sudutnya semakin ke bawah ya, dan ini menunjukkan bahwa bisa jadi weekly-nya pun akan turun lebih dalam lagi. Nah, tadi kita sudah melihat time frame monthly-nya trend line-nya masih turun, kemudian weekly-nya trend line masih turun. Bagaimana sekarang yang terakhir di time frame daily? Untuk time frame daily sendiri, kalau kita perhatikan di sini masih dalam tren penurunan. Kemudian kita tambahkan lagi garis trend line juga masih dalam penurunan. Artinya tadi kita lihat apa di weekly-nya ya, curam ini ya, curam, kemudian daily-nya juga curam nih penurunan. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan berdasarkan hasil analisa garis trend line pada time frame monthly yang masih turun, weekly yang masih turun, daily yang masih turun, maka GBP USD ini memiliki ya, peluang dan kecenderungan untuk turun lebih dalam lagi dalam seminggu ke depan ya, berlanjut turun untuk waktu seminggu ke depan. Jadi view saya seminggu ke depan ini GBP USD masih akan turun. Nah, kemudian yang kita lanjutkan dari Fibo-nya ya, Fibo-nya sendiri ya 100-nya udah tertembus ya. 100-nya tertembus, maka tentu pound sterling ini atau GBP USD ini dalam keadaan yang sangat rawan. Kenapa? 0 dan 100-nya Fibonacci itu sebenarnya satu bentuk tahanan ya, suatu bentuk support ya, support yang menjadi acuan bagi para trader, dan kalau 100 sudah tertembus ya maka dia akan drop lebih dalam lagi ya ke posisi 161,8 ya. Dan terakhir kita melihat di bagian ya, garis ini. Nah, ini sudah terbreakout juga ya kondisi breakout ini. Nah, tinggal tipis sekali ya kondisi support ya, support ini ya, support yang kita lihat di 1.0844 ini sudah semakin tipis ya. Artinya kalau dia tertembus ya, breakdown ke bawah, nah itu maka akan lebih dalam lagi penurunannya. Terakhir kita lihat pada bagian indikator jelasnya masih di pada teritori negatif, stokastiknya juga turun, berada di bawah garis oversold, RSI juga berada di bawah garis oversold, kemudian ATR naik. Artinya apa? Pasar memiliki ya
volatilitas yang semakin bertambah, ya, pasar semakin rame, dan ramenya adalah untuk membawa GBP USD turun lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya adalah bagi GBP USD ini kita tetap mewaspadai, ya, bagi para trader untuk di GBP USD kans lebih besar adalah memasang posisi open sell dengan tetap memperhatikan risk management baik pemasangan stop loss dan pemasangan position sizing.